Oke, ini Bu. Jelas? Kawasan nampak terus Pak. Nampak terus. Kalau ada gempa Pak, pasti dia longsor ke pintu. Di sebelah Itu nggak pernah besar. Sungai apa namanya? Ini sungai Ngarai Siano. Ngarai itu lembah. Kalau Siano itu bahasa Minangnya Sia itu siapa, Ano berarti diam. Jadi siapa yang tinggal? Ah, itulah artinya Siano. Boleh. Ayo Pak. Ada jalan di mana Pak? Oke. Ayo. Sudah dibayar tuh tadi. Oh, Pak Mahmud nebeng dia dari situ ya. Pak Jakarta. Di sini bayar juga Mbak. Cahaya. Saya bantu di sana. Jangan tanganmu bawa gerak di situ. Oke. Oke, yang arah ke lubang Jepang kita ke sana. Kamu ketinggalan kereta ya? Sudah ketinggalan kereta ya. Kalau gempa itu sama lagi, tapi itu gue ngerti. Langsung ditumbuh pohon. Apa bilang kalau tumbuh pohon tidak mau jadi? Gunung pasir nih. Iya. Kalau gempa nambah itu sana nambah terus katanya itu. Tambah luas. Teman kita di sini. Turun di lubang Jepang. Berarti ini anu tahanan Jepang ya. Tahanan Jepang. Semuanya kumpul ayo. Ayo. Ini juga bagus. Kita ambil lorong panjangnya ke bawah. Jadi di tangga ini aja nanti fotonya. Jadi kelihatan lorongnya. Ah, gitu dia. Ayo. Paris. Di bawah kamu Turun lagi. Perempuan di atas sana. Oke, sebentar. Sebentar Pak. Nah, karena mumpung hujan Pak, jadi saya nggak sempat menerangkan peta lubang Jepang. Walaupun nggak di peta, saya terangkan di sini ya Pak ya. Lubang Jepang ini mempunyai 21 kamar, 6 ruang amunisi, 2 ruang makan rumsa, 1 ruang sidang, 12 kamar tidur, ada penjara, ada dapur. Tapi dapur itu bukan dapur masak, dapur penyiksaan. Karena di dapur itu ada namanya lubang pembuangan mayat. Jadi kalau ada orang tua kita yang lapar dibawa ke dapur, dikira di dapur dikasih makan, tapi mereka disiksa. Setelah itu dibunuh, mereka mati jadi mayat. Mayatnya dibuang di lorong pembuang mayat, tembusnya ke sungai Ngarai Siano. Kalau panjang lubang Jepang Bapak Ibu, itu ada 1,5 kilo. Perjalanan kita nggak nyampe 1,5 kilo. Kita jalan nanti cuma 200 meter. Karena kita nanti keluar di bawah, mobil bisa nunggu di bawah, keluar lubang langsung naik mobil. Jadi Bapak Ibu nggak balik naik tangga ke sini lagi. Sebab tangganya ada 132. 132. Jadi kita turun sampai lampu merah, habis lampu merah semuanya datar. Oke. Nah itu dia. Oke, ayo kita mulai. Dulu. Oke, sebentar. Biasanya kalau kita bawa rombongan ke dalam, itu ada pengurangannya. Bukan satu keluarga. Kalau satu keluarga Pak ya, mohon maaf ya, di sini standarnya ada 80.000. Kalau rombongan Pak ya, itu di sini ada standarnya. Jadi satu orangnya 15.000. Kami 100.000 semua sudah. Bapak mohon maaf Pak, saya punya organisasi Pak ya. Setelah saya bawa tamu, saya wajib organisasi. Ini namanya HPI Pak, organisasi saya. Kemarin rombongan 100.000 juga sudah kemarin. Bapak mohon maaf Pak,
Kalau 100.000 itu biasanya keluarga Pak. Ya, ini keluarga jauh. Anggap ini keluarga jauh. Gini aja Pak, kalau Bapak mau ngasih 100.000, kalau ada yang berkenan ngasih lebih, itu mungkin Ya. Ayo, silakan. Ayo. Jadi panitia ketua terus himpunan teman-teman kalau kasih tip. Oke, terima kasih banyak. Oke, ayo. Oke, ayo silakan. Kita pelan-pelan aja Pak ya. Katanya 132, lampu merah udah bisa nggak? Teman tuh jangan kasih tinggal. Ya itu lampu merah itu udah bisa nggak datar semua sampai kita ke bawah. Nanti pulang ya. Kamarnya nanti di dalam Pak, kalau satu kamar nanti kita lihat semua. Iya, nanti kita lihat semua. Tempat penyiksaan, lubang, sebuah mayat, tempat pembantaian kita nanti akan lihat. Iya, rumusnya itu Pak ya, bukan orang Padang yang bekerja. Mereka dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Maksudnya untuk tutup rahasia. Sebab kalau orang Padang kerja sini takutnya mereka keluar, mereka bisa bongkar rahasia. Mereka bisa bicara dengan bahasa Padang atau bahasa Minang. Tapi kalau orang Jawa, Sulawesi, Kalimantan mereka keluar, mereka nggak pandai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia dulu kita belum bersatu. Nah itulah makanya pekerja bukan orang Padang. Terus waktu ini kerja di bor di apa nih? Ya Bang. Di bor atau di apa ini? Nah ini Bapak bukan di bor ya. Ini alatnya manual, linggis, cangkul, pahat. Ini batu ini Pak ya. Nah ini sebenarnya bukan batu Pak. Ini kan baru disemen oleh pemerintah Bukit Tinggi tahun 2013. Fungsinya disemen untuk menjaga gempa. Jadi kalau ada gempa di Bukit Tinggi, lubang Jepang nggak runtuh. Pernah terjadi gempa tahun 2009, 7,2 skala Richter, gempa terbesar yang waktu itu ada tsunami di Pariaman, tapi lubang Jepang sedikit pun nggak ada yang longsor. Inilah kokohnya lubang Jepang. Kamu dekat pemandu. Ini baru semen Pak, 2013 dia semen. Nah ini aslinya seperti inilah pasir putih. Nah ini asli dia. Mana kameramen? Mana foto? Sudah, jalan terus. Aduh, ini bukan baru ini. Definisi orang tua. Kalau di Banyuwangi itu duanya Jepang itu sekarang dibikin jalan kereta api. Oh, lubang Jepang. Iya, begini. Pokoknya memang gunung. Bongkar, tapi ya dulunya manual juga dengan ceritanya orang tua. Pintar ini orang Jepang Iya orang. bikin persembunyian nih. Tidak dibayar, Iya, tidak dikasih makan. pokoknya dulu itu orang maksudnya bikin dua itu terobos Memang kereta api itu. kejam memang penjajahan di Jepang. Banyuwangi terobos itu Banyuwangi itu dua kali terowongan itu. Nah ini pakai sampai ke sini, 132. Ya. 132. Kalau lampu merah ini sebenarnya nggak ada artinya Pak ya, warna-warni kayak gini. Ini arsiteknya yang salah. Masa lubang Jepang lampunya warna-warni kayak diskotek. Ah itu dia. Enggak, itu tanda hati-hati. Ya, sudah sampai di Waduh, Tangga 100. tangga 132. Kalau sekarang itu Pak, karena ventilasi ada 7, jadi lebih sejuk di dalam daripada di luar. Kayak AC. Iya, kenapa bisa dingin? Nah ini Bapak Ibu, ini ruang amunisi sudah senjata pertama. Asli lubang Jepang sebelum digali jalan kita, kayak inilah lubang Jepang dulu aslinya, cuma 1,5 meter tingginya. Karena Jepang pendek-pendek. Kalau kita masuk ke ujung sana, belok kiri, ini bisa tembus ke kota Bukit Tinggi. Jam gadang, pasar atas, benteng berdekok, boleh keluar dari sini. Tapi ujung sana belum dibuka Pak, kalau kita masuk merangkak, karena masih asli sebesar badan. Dan di ujung sana juga nggak ada ventilasi. Kalau kita masuk bisa kehabisan oksigen. Nah, lubang Jepang yang mana saya cerita tadi, sebelum disemen kayak gini dulu aslinya. Ini dia. Aslinya lubang Jepang. Tanah pasir putih, nggak batu, nggak cadas, nggak karang, semuanya pasir putih. Nah, inilah kuatnya lubang Jepang. Jadi kena gempa sebesar apapun, nggak ada lubang Jepang runtuh. Yuk, kita jalan lagi. Iya, benar Pak. Yang ini Bu, Bapak, ini ruang amunisi gudang senjata nomor 2. Rencana pemerintah Bukit Tinggi di sini akan dibikin bioskop. Gunanya bioskop untuk memutar film sejarah. Bagaimana orang tua kita menggali lubang Jepang akan diputar filmnya di sini nanti. Atau dioramanya lah. Nanti Nanti
Selepas tahun 2023, lubang Jepang semuanya akan aktif. Sebab di dalam nanti ada 4 kafe, ada musola, ada toilet, ada museum, ada bioskop. Itu nanti akan dibangun oleh pemerintah. Ini gudang amunisi ya? Amunisi yang kedua. Kalau yang ini tempat mereka bunuh diri, Bu. Ya, Romusa, seandainya bukan, ini tempat bunuh diri Jepang. Oh, Harakiri. Harakiri. Seandainya Jepang mau ditangkap musuh, Jepang bisa lari sampai ujung sana terjun ke jurang. Itu udah jurang dari sana, kita foto-foto di atas tadi, 45 meter dalamnya. Sebab Jepang tadi lebih baik mati bunuh diri daripada mati ditangkap musuh atau harakiri lah. Pak itu Ya. contoh. Oke, Bapak. Ayo. Dan ini adalah rumah amunisi. Amunisi yang ketiga. Ya. Tempat amunisi yang ketiga nih. Penjara nih. Boleh, Pak. Kalau tahu jalan, kalau nggak tahu jalan sesat nanti di sini jam 7 malam nanti dijemput. Oh, ada jam itu. Dijemput oleh security. Pak. Ya. Ini memang besi. Enggak, Pak. Lubang Jepang dulu kamar-kamarnya tanpa besi. Oh. Jadi dipasang oleh pemerintah Bukit Tinggi karena di dalam nanti akan ditaruh, disimpan benda-benda inventaris. Ya. Karena di sini nanti akan dibikin museum. Siap. Berarti dulu banyak barang-barang peninggalannya Jepang di sini, Pak ya. Kalau Jepang, Pak, peninggalannya cuma linggis, cangkul, pahat, dan senjata. Tapi samurainya nggak pernah ditemukan. Samurai tidak pernah Amunisi yang terakhir, Bu, nomor 6. Rencana mau dibikin museum oleh pemerintah Bukit Tinggi. Gunanya museum untuk menyimpan benda-benda yang pernah ditemukan, kayak linggis, cangkul, pahat, dan senjata. Sekarang masih disimpan di Museum Bungaka. Oke, kita kumpul sini dulu sebentar. Nah ini Bapak Ibu, sekarang kita berada di tengah lubang Jepang. Kalau kita lihat ujung sana, sampai ujung sana masih ada 15 kamar lagi. 12 kamar tidurnya, 2 ruang makan, 1 ruang sidang. Orang tua kita dulu, Romusa namanya, mereka diberi makan, ini kamarnya 1, sebelah kiri saya 1. Mereka diberi makan cuma nasi bubur. Setelah makan nggak boleh istirahat, nggak boleh tidur, karena mereka berwaktu. Sebab lubang Jepang ini digali cuma 2 tahun 8 bulan loh Pak, sebentar. Panjang mereka gali 6,5 kilo. Alat yang mereka gunakan linggis, cangkul, pahat. Makanya banyaklah orang tua kita mati di sini Bapak, Ibu. Bukan mati disiksa, mati capek kelaparan. Sebab waktu lubang Jepang ditemukan 1946, jalan kita ini ribuan kerangka manusia. Jadi kerangka dikumpulkan nggak dikubur, tapi dibuang di dapur, namanya lubang buang mayat. Ayo kita langsung ke sana. Baru kita keluar nanti. Ini arah mana? Ini ruang makan Romusa, itu jalan kita nanti sebelah sana Pak. Kita nggak balik ke sini. Ya. Dan yang ini namanya ruang sidang Pak. Ibu, maksudnya ruang sidang kalau tertangkap penduduk Bukit Tinggi sebelum mereka dibunuh, dikorek informasi dalam ruangan ini. Setelah dapat informasi mereka dibunuh, dilarang kerja atau dilepas. Sebab yang saya udah cerita di atas, yang bekerja kan bukan orang Padang. Jadi sangat rahasianya Bapak Ibu, lubang Jepang sampai sekarang masih menyimpan 3 misteri. Sangat rahasia, masih menyimpan 3 rahasia atau misteri. Rahasia pertama, panjang lubang Jepang kan 6,5 kilo, tingginya 1,5 meter. Kemanakah banyaknya tanah dibuang itu belum ditemukan. Bekas gali lubang Jepang ini tanahnya dibuang belum ditemukan. Kalau ada yang berpikir dibuang ke Ngarai, pasti Ngarai Sanok tertimbun. Karena Ngarai Sanok dalamnya cuma 100 meter, ini panjangnya 6,5 kilo. Rahasia kedua, berapa ribu orang tua kita yang mati di sini, Romusa dulu, juga belum ditemukan jumlahnya. Sebelum Hiroshima Nagasaki dibuang oleh sekutu, semua pekerja akan dibantai, dibunuh. Diperkirakan yang mati di sini ribuan. Rahasia ketiga, pimpinan lubang Jepang bernama Jenderal Watanabe. Selain jenderal, dia juga arsitek pembangunan lubang Jepang. Sampai sekarang juga masih misteri kemana perginya. Kalau dia harakiri, di mana harakirinya nggak tahu. Itulah 3 rahasia masih teka-teki karena saksi hidup nggak ada. Ayo kita langsung jalan. Berarti di arah kanan. Dan yang ini, Bapak Ibu, salah satu kamar tidur besar Jepang. Rencana pemerintah Bukit Tinggi akan dibikin kafe. Kamar tidur ya? Ya, kamar tidur atau barang militer. Rencana mau dibikin kafe. Tapi seandainya Bapak Ibu datang ke sini, mungkin kafe nggak jadi.
dilarang oleh mantan presiden kita Bapak SBY. Nggak etis kafe dalam tanah seperti ini. Betul. Siapa yang mau belanja? Siapa yang mau jajan? Makanya akan diganti dengan museum saintifik. Jadi kafe itu nggak jadi. Nah sebelum kita ke dapur, Bapak Ibu mohon maaf, saya mau tanya Bapak Ibu nginep Bukit Tinggi atau di Padang? Padang. Nah seandainya Bapak Ibu berkunjung kota Bukit Tinggi, kota wisata, pasti ramai pengunjung. Sebelum kita booking hotel, nggak dapat hotel. Seandainya datang ke sini nggak dapat hotel, pilih aja kamar sini kosong semua nih. Ya kan? Jempol. Bener kan Pak? Ah. Iya, nah jangan lah kan Bu. Bayarnya cuma 15.000, AC-nya alami lagi. Nah boleh ya, itu bagi yang mau. Oke, ayo. Sebenarnya baru ujung-ujungnya langsung dah. Oke, kita jalan ke sini Bu. Itu juga sama tempat mereka lari belum di nomor 2. Pintu pelarian. Ya, tepusnya kecurangan di sana juga. Awalnya lagi ke tanah ya. Oh, bilang. Hah? Enggak, kita ke dapur. Tapi jangan ditanya dapur itu dapur masak. Ah, nanti nyampe dapur minta makanan lagi. Oke, ini jalan kita. Enam kilometer panjangnya cuma. Sedikit itu. Yang datang sini sendiri bilang Sherlock. Tidak ada zero mungkin di sini. Tidak ada saya tidak ada. Tidak nyala. Tidak jadi. Kok judulnya penjara? Ayo kita duduk sini semua dulu. Saya jelaskan. Nah ini Bapak Ibu, di depan kita ini penjara. Gunanya penjara tempat penyiksaan. Kalau ada orang Musa yang melawan sama Jepang, sebelum mereka dibunuh, dimasukkan dalam penjara disiksa sampai mati. Setelah mati mayat diangkat, nggak dikubur. Karena penjara ini cuma tempat penyiksaan. Penjara yang Bapak Ibu lihat ini nggak asli ya. Aslinya dulu kayak sumur, dalamnya ke bawah 7 meter. Ini aslinya dulu. Tahun 84 jalan kita digali, tanah dibuang ke dalam penjara, penjara tertimbun, dipasang terali. Itu aslinya dulu penjara. Setelah orang tua kita disiksa, mereka mati jadi mayat. Mayat dia tarik, nggak dikubur, itu dia lubang buang mayat. Ayo yuk, kita boleh masuk. Aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini lubang pembuangan mayat. Nah ini Bapak Ibu lubang buang mayatnya. Kalau Bapak Ibu melihat sekilas pintas mungkin nggak percaya, kita masuk nggak muat. Tahun 84 diperkecil sebagai safety bu keamanan pengunjung supaya pengunjung jangan jatuh. Sebab kalau ada yang jatuh langsung merosot tembus ke sungai. Dalamnya 72 meter. Padahal lubang buang mayat kalau kita masuk besarnya kayak gini loh Pak. Di sini. Ya, dalamnya besar, pintunya aja yang kecil. Yang atas namanya lubang untuk melihat mengintai pesawat musuh. Kalau ada pesawat musuh Jepang berangkat naik ke atas untuk melihat. Nah kita turun tangga tadi Bapak 132. Dulu pintunya kayak gini ya besarnya. Kita masuk tadi pintunya kayak gini. Itu sudah diperbesar. Inilah bangku pembantaiannya. Kalau ada rumusan yang lapar dibawa ke dapur, dikira di dapur kasih makan. Dapur kan tempat masak. Untuk menipu rumusan, supaya rumusan jangan curiga, dibawa ke dapur, dikira kasih makan. Padahal mereka ditidurkan di atas meja, disiksa, dibunuh. Mereka mati, mayat dibuang sini. Waktu mereka disiksa Bapak Ibu, kita 1.000 orang di sini. Berteriak nggak ada gemah loh. Mohon maaf. Nggak ada kan? Tolong. Jadi kalau mereka disiksa, mereka menjerit minta tolong. Rumusan yang bekerja di luar tidak mendengar. Dikira di dapur kasih makan, padahal mereka dibunuh. Inilah yang namanya dapur tipu muslihat. Sebelum kita keluar, mau foto di sini enggak? Mau foto. Ayo, bikin dokumentasinya. Tandanya kita udah masuk lubang. Ayo foto bareng. Aduh, ini benar wajah-wajah. Hah? Nah, itu dia. Oh, aduh. Oke. Tolong. Lagi. Kami sekarang berada di ruang penyiksaan para remaja, Iya. para pekerja paksa yang Jadi kalau ada orang begitu di jalan di bawah tampak sama di atas ditangkap, dimasukkan di ruang sidang tadi, setelah itu dikorek informasi dan dibunuh. Sebab kalau mereka dilepas, mereka pasti akan buka rahasia. Yang banyak mereka tangkap sini adalah pedagang. Ya. Hasil dagangannya dirampas oleh tentara Jepang untuk makan mereka. Jadi Jepang di sini mereka makan nggak masak, Ya. mereka makan dengan hasil merampas, orangnya dia bunuh. Nah inilah fungsinya pintu penyergapan. Ayo kita langsung keluar. Kalau Jepang paling jahat loh, dunia mengakui. Untung aja dia menjajah 3,5 tahun. Coba kalau Belanda kayak Belanda 350 tahun, mungkin orang Indonesia ini habis sama dia. Itu warga. Sekarang
seandainya 350 tahun memang ya mungkin di Indonesia ini nggak ada orang. Sudah bagaimana? Nah, itu ya. Berapa kawan yang jumlahnya Pak? 21 kamar Pak. Kalau Belanda persoalannya dia mendidik yang utamanya itu adalah menuju kekayaan. Kalau panjangnya yang ada di sini 1,5 kilo, untuk Kota Bukit Tinggi 6,5 kilo. Ya, kumpul di sini semua, kita keluar. Ayo, kumpul Bapak Ibu semuanya. Nah ini Bapak Ibu, ini pintu utama ya. Maksudnya pintu utama pertama kali bikin lubang Jepang mulai dari sini. Memudahkan mereka menggali sama datar dengan jalan raya. Jadi mobil Bapak Ibu udah nunggu di sana. Yang menuju sana itu tembus jam kadang, pasar atas sebentar berdekok tapi belum dibuka. Oke Bapak Ibu ya, ini komplit rombongan kita ya. Kalau kita masuk tadi 12 orang, kita keluar tetap 12 orang. Kalau kurang Pak, saya cari di atas. Tapi kalau lebih saya nggak tahu loh Pak, siapa ngikut di dalam nih. Ayo kita keluar yuk. Kalau kasih itu pribadi masing-masing. Mobil sudah di situ. Siapa mau sewa kamar? Tadi malam mungkin jadi tangan orang. Jadi Pak itu sampai di Komodo ini. Yang ini Bapak Ibu, Jalan Rizki Musola pria, Musola wanita, sebelah kanan kita ada 2 toilet. Ini bangunan baru ya, bukan di zaman Jepang. Pemerintah Bukit Tinggi yang bangun. Ya. Jadi masing-masing kalau kasih ya, Nah, ini cara kita keluar Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita keluar, yang mana saya bilang tadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang ngasih tip, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, ayo. Ini kita nunggu di sini aja, nanti kita tunggu mobilnya. Ya. Kita tunggu mobilnya di sini dulu. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak ya. Ya.